Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini di tanggal 10 Jumadil Awal 1445 atau 24 November 2023 kita masih bisa bertemu, masih bisa bersama-sama tholabul ilmi, menambah pengetahuan kita tentang ilmu Islam untuk kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khair, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkesempatan bersama kita di Sentana Mengaji di sore hari ini. Yaitu nanti topiknya yang akan dibahas adalah ketika syaiton berkhutbah. Jadi di akhir nanti syaiton itu akan berkhutbah, nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh Pak Ustadz Salim. Nah, silakan Bapak-Bapak, Ibu-ibu nanti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan untuk dijawab oleh Pak Ustadz Salim. Dan baik sesuai dengan materi bahasan kita hari ini maupun di luar materi juga dipersilakan. Boleh dengan unmute langsung, nanti di sesi tanya jawab boleh juga dengan di kolom chat. Baik, selanjutnya kita persilakan Bapak Ustadz Salim untuk memulai kajian kita di sore hari ini. Tafadhol Maskuro, Pak Ustadz. Baik, jazakallah khair Pak Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa hal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan ikhwah, ikhwatul iman, ikhwatul Islam, sahabat Sentana Mengaji yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, segala puja dan puji sudah sepantasnya kita sampaikan keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dengan segala nikmat yang kalau kita hitung nikmat itu tak akan pernah dan tak akan sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Demikian juga kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua pengikutnya sampai yaumil qiyamah, sampai akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sahabat-sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah, pada sore hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah topik yang mungkin tidak biasa atau belum mendengar ya judul seperti ini, meskipun mungkin di tempat lain sudah pernah ada yang membawakannya, namun saya sengaja membawakan ini sebagai sebuah pengingat kepada kita sekalian. Judulnya adalah ketika syaitan berkhutbah.
Jadi syaitan juga bisa berkhutbah ternyata ya. Kejadian ini, saudaraku sekalian, tentu terjadi dan berdasarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita akan baca pertama kali adalah surat Ibrahim, surat 14, ayat 21 dan 22. Surat 14, ayat 21 dan 22. Silakan bagi pemirsa di rumah, peserta Zoom, untuk juga bisa melihat aplikasinya atau membaca dalam mushaf Al-Qur'annya untuk bisa kita terbiasa berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Surat 14, surat Ibrahim, ayat ke-21. Dan mereka semua di padang mahsyar, artinya aja yang saya bacakan ya. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Jadi, ikhwatul iman, di akhirat kelak terjadi satu diskusi ya antara beberapa orang yang saling mengikuti di dunia ini dan mereka saling minta pertolongan di padang mahsyar itu. Contohnya adalah ini, yaitu berkata orang-orang yang lemah yang senantiasa mengikuti orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, tetapi mereka tergolong orang-orang yang sombong. Ya, orang-orang yang lemah ini berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikutmu, maka dapatkah kamu saat ini menghindarkan kami dari azab Allah, meskipun hanya sedikit saja. Ya, semacam mau minta tolong juga di akhirat nanti ya. Kemudian mereka menjawab, orang-orang yang sombong ini, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Jadi Allah memberikan kisi-kisi ya tentang kehidupan akhirat kelak, bahwasanya akan terjadi ya diskusi penyesalan antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara satu kelompok yang mengikuti dengan kelompok yang diikuti. Nah, ini kejadiannya. Nah, baru setelah itu ya, setelah selesai urusan antar mereka ini, kemudian masuklah ayat ke-22-nya. Nah, di sini baru sesuai dengan judul kita ya. Dan syaitan berkata, nah ini dia, syaitan mulai berkhutbah nih. Jadi syaitan diberi kesempatan oleh Allah, ya, iblis laknatullah diberi kesempatan oleh Allah untuk menjelaskan kepada manusia, kepada para pengikut-pengikut iblis laknatullah, pengikut-pengikut syaitan laknatullah itu, ya, iblis berkata dan bercerita tentang apa yang selama ini menjadi bagian daripada programnya, ya. Nah, disinilah ya bagaimana iblis menjelaskan, syaitan laknatullah menjelaskan. Setan berkata ketika perkara hisab telah selesai. Jadi setelah selesai ini ya perkara hisab yang sudah masuk ke sana, yang masuk ke sini, ya sudah kelompoknya jelas siapa kemana, yang mendapat kitab dari sisi kanan, sisi kiri, dari belakang, dan seterusnya, baru syaitan itu berkhutbah. Demikian khutbahnya. Kita dengarkan ya sama-sama ya, untuk jangan sampai kita ya menyesal kemudian. Kemudian syaitan menjelaskan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Nah, ini testimoni ya. Pengakuan daripada syaitan, iblis laknatullah mengatakan bahwa sesungguhnya janji Allah itu janji yang benar. Janji Allah itu adalah janji yang benar, gitu. Ya. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Nah, ini dia. Jadi pengakuan dari syaitan ya, bahwa dia mengetahui bahwa Allah itu al-haq ya. Dan apa yang disampaikannya itu dia simpangkan ya. Dia menyalahinya. Gitu.
Kemudian iblis juga mengatakan, tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Jadi iblis juga menyadari bahwa dia juga ya punya keterbatasan, tetapi dia terus dan terus berusaha untuk ya mencari teman sebanyak-banyaknya ya agar dia mendapatkan umatnya ya, pengikut yang banyak untuk bisa bersama-sama dia menghuni neraka. Waliyadzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah. Kemudian dia tidak punya kuasa kepada kita, ya. Dia mengatakan tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Ya, artinya dia hanya sekedar bisa menyeru, ya. Aku menyeru kamu lalu kamu ikut seruanku. Oleh sebab itu jangan kamu mencerca aku. Jangan kamu mencerca aku. Ya. Jangan gara-gara kamu nih setan. Oh, enggak, kata setan. Salahmu sendiri, kenapa kamu ikut aku? Kira-kira seperti itu. Jangan engkau mencercaku, kan gitu. Tetapi cercalah dirimu sendiri, kan begitu kata syaitan ini. Ya, ini syaitan berkhutbah nih. Ya, pada saat semua selesai hisab, dia diberi kesempatan nih untuk testimoni nih. Ya, betapa adilnya Allah ya. Kita diberikan kesempatan di dunia ini untuk mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Ya. Kemudian tetapi cercalah dirimu sendiri. Ya, jadi kita disuruh oleh syaitan nih, sesali dirimu sendiri, jangan nyalahin aku, kira-kira seperti itu. Ya, aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Ini juga bagian daripada pengakuan iblis laknatullah. Dia nggak bisa menolong kita sedikit pun, meskipun pada saat di dunia dia demikian luar biasa. Kita nanti akan bacakan ayat-ayatnya bagaimana tipu daya syaitan itu ya luar biasa, luar biasa. Ya, dan sebagian dari kita yakin ya termasuk diri saya sendiri pernah tertipu oleh seruan-seruan syaitan ini dan mungkin masih akan datang pun akan tertipu kalau kita tidak saling mengingatkan dalam kebenaran dan dengan kesabaran, karena syaitan itu sampai kita menjelang ajal tiba pun masih terus berusaha dan terus berusaha untuk menyeret kita menjadi bagian daripada pengikutnya. Waliyadzubillah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, sekali lagi, syaitan berkata, berkhutbah, aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku, kata syaitan ini. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Nah ini. Iblis sendiri mengatakan, ya, menyekutukan Allah dengan iblis ini adalah sesuatu yang tidak benar. Gitu. Dan iblis ini kan nanti kita akan cerita di ayat yang lain kan pernah tinggal di surga juga. Ya, dia kan berasal dari bangsa jin ya. Ya, bersama Adam alaihissalam ya, bapak kita dan ibunda kita Hawa ya, berada di surga. Tapi nanti kita tunjukkan di mana iblis itu mulai ya ingkar kepada Allah ya. Mulai dia tidak mau mengikuti perintah Allah dan sebagainya. Tapi ini iblis mengatakan, sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku. Jadi iblis tahu tuh, ya sangat tahu. Ya. Nah, sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Ya. Jadi iblis berkata dengan sejujur-jujurnya. Gitu. Iblis berkhutbah di hadapan kita semua, di hadapan para pengikut-pengikutnya ya. Ya, kurang lebih ada berapa tadi iblis mengatakan. Pertama dia mengatakan bahwasanya dia mengatakan Allah itu telah menjanjikan sesuatu janji yang benar. Ya, janji Allah itu benar. Ya, tapi aku menyalahinya dan aku hanya menyeru kalian. Aku tidak punya kekuasaan apa-apa, tapi aku hanya menyeru kepada kalian dan kalian mengikuti seruanku kan gitu kira-kira. Maka jangan mencerca aku dong kira-kira gitu. Salahmu sendiri kenapa kamu ikut. Masalah kamu ikut karena kamu imannya tipis atau kamu tergoda olehku, ya itulah bagian daripada apa yang menjadi kewajiban bagi seorang yang mengaku dirinya mukmin, muslim, untuk tidak mengikutiku. Nah, itu kira-kira ya. Maka menyesallah orang-orang yang menyesal dan tidak ada kata lain ya, karena memang iblis pun mengatakan bahwa ya yang demikian ini adalah perbuatan-perbuatan yang
sudah selayaknya mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah. Ya, menemani iblis laknatullah dan para syaitan pengikutnya. Ya. Nah, ini sebagai pembuka saja ya, sebagai pembuka. Nah, sekarang bagaimana Allah ya memberikan warning kepada kita. Nabi SAW memberikan warning kepada kita agar kita tidak sampai menyesal dan mengikuti ya terseret kepada seruan-seruan daripada iblis dan anak buahnya ini. Ya. Kita lihat ya di dalam surat An-Nur ya. Surat An-Nur ayat 21 ya. Surat An-Nur 21 mengatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu akan senantiasa menyuruh kalian mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Ya, perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmatnya kepada kalian, maka niscaya tidak seorang pun dari kalian bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah lah yang membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita tidak akan bisa dan tidak akan mampu tanpa pertolongan Allah, ya, tanpa memohon rahmat Allah untuk keluar dari jeratan-jeratan iblis laknatullah ini. Tetapi perintahnya jelas, jauhilah, jauhilah. Jangan dekat-dekat, apalagi mengerjakan. Dekat aja jangan, karena kalian tidak mampu. Ya. Hanya karena pertolongan Allah saja kalian bisa untuk menghindarkan diri dari ajakan seruan syaitan dan iblis laknatullah itu. Maka dekatlah kepada rahmat Allah, dekatlah kepada permohonan kepada yang maha menolong, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberikan kekuatan. Salah satu doa yang sangat terkenal, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batila warzuqna ijtinabah. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah ya yang hak, yang benar itu benar, dan berilah aku kemampuan rezeki ya, dalam arti yang luas ya, kemampuan, kekuatan untuk bisa mengerjakannya. Ya, jangan sombong kita seolah bisa mengerjakan segala sesuatu tanpa pertolongan Allah. Tidak sama sekali ya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba. Wa arinal batil batila warzuqna ijtinabah. Dan demikian juga tunjukkan kepadaku ya Allah, yang batil itu batil, yang jelek itu jelek, yang jahat itu jahat. Dan berikanlah aku rizki, kekuatan, kemampuan untuk meninggalkannya. Maka kita tidak akan pernah ya terlepas dari yang namanya pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sesungguhnya kita ini tidak mempunyai daya upaya apapun kecuali dengan pertolongan Allah sahaja. Wa khuliqal insana dha'ifa. Surat 4 ayat 28. Surat An-Nisa ayat 28. Karena kita ini sesungguhnya diciptakan Allah dalam keadaan lemah, dhaif. Maka jangan pernah kita merasa diri kita kuat, ya, diri kita suci, diri kita seolah-olah tahan untuk tidak tergoda oleh syaitan. Lah, jangan. Karena kita ini dhaif, mudah. Kita nanti lihat ya bagaimana bapak kita dan ibu kita Adam alaihissalam bersama ibu Hawa bisa tergoda kaliber nabi ya. Kita sekarang bacakan ya ayatnya, ayat 7 surat 7 ayat 12 sampai dengan nanti ya, sampai dengan yang berikutnya sampai dengan 25 kalau nggak salah. Saya bacakan dulu ya. Surat Al-A'raf. Kita lihat surat dari mulai surat ayat ke-7 maksud saya. Oke. Surat ke-12. Surat 7 ayat 12. Maaf ya. Nah, ini diceritakan
Dari mulai ayat 11. Ya, dari mulai ayat 11. Dan sungguh kami telah menciptakanmu, ya, menciptakan Adam alaihissalam, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman, ya, kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam alaihissalam, maka mereka pun bersujud, kecuali iblis, laknatullah. Ia iblis tidak termasuk yang bersujud. Nah, kemudian ditanya di ayat 12 nih. Allah bertanya, apakah yang menghalangimu, wahai iblis, sehingga kalian tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Lalu iblis menjawab, ana khairum minha. Aku lebih baik daripada Adam, katanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dibuat olehmu dari api, sementara Adam dibuat olehmu dari tanah. Seolah-olah dia lebih mengetahui, ya, bahwa tanah lebih baik bahwa api lebih baik daripada tanah. Padahal perintah bersujud itu datangnya dari Allah yang menciptakan keduanya, baik tanah maupun api. Oh, tentu Maha tahu. Inilah pengingkaran yang menyebabkan iblis mendapatkan hukuman berat. Ya. Nah, kemudian ya kita lihat, ya, maka Allah berkata kepada iblis, maka turunlah kamu darinya, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Nah, ini Allah murka kepada iblis, ya. Iblis menjawab, ini diskusi nih antara Allah dengan iblis. Allahu Akbar. Jadi iblis bukan maha, ya, artinya dia sangat mengetahui, ya, bagaimana keesaan Allah, bagaimana sempat hidup di surga dan seterusnya. Iblis menjawab, beri aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, gitu, ya. Lalu Allah berkata, benar, kamu termasuk makhluk, ya, yang diberikan penangguhan waktu. Ya. Kemudian berkata lagi iblis, karena engkau telah menghukum aku tersesat, ya, terhukum, maka pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, ini janji, ya. Janji, ya. Janji dari iblis kepada Allah bahwasanya boleh aku dihukum, diturunkan ke muka bumi ini, tapi berilah aku tangguh, berilah aku, ya, kesempatan sampai hari kiamat nanti. Maka iblis ini umurnya panjang sampai nanti yaumil kiamat. Dan dia bertekad, ya, dan menyampaikan tekadnya kepada Allah bahwa aku akan menggoda makhlukmu yang bernama manusia, ya, supaya menyimpang dari jalanmu yang lurus. Nah, ini yang tadi disampaikan, kan, yang disampaikan tadi waktu iblis atau setan berkhutbah di hadapan para pengikutnya ini. Aku tidak punya kuasa atasmu, tapi aku hanya menyeru kepadamu. Dan salah kalian mengapa engkau ikut seruanku. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Aku yang menyalahinya. Nah, ini dia. Ya. Kemudian surat 7 ayat 17, ya, terusannya lanjutan daripada ayat 16 tadi. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka. Nah, ini. Syaitan ini, iblis ini sudah bertekad mendatangi kita manusia itu dari, ya, akan mendatangi mereka dari depan, coba bayangkan, dari segala penjuru, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Nah, ini jadi semacam mengancam nih kepada Allah, ya, bahwa engkau, ya Allah, ya, karena aku goda mereka ini, maka engkau akan, ya, mendapatkan bahwa mereka sangat sedikit bersyukur kepadamu. Dan memang Allah mengatakan seperti itu, sesungguhnya kalian ini hanya sedikit bersyukur kepadaku. Ini, ya, salah satu keberhasilan dan upaya effort daripada iblis laknatullah agar kita ini jauh dari rasa syukur. Nah, itu. Kemudian ayat ke-18-nya Allah berfirman, keluarlah kalian dari sana, dari surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sekali lagi Allah marah, ya, murka kepada iblis itu. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kalian semua. Iblis berserta para pengikutnya. Allah sudah mengatakan, ini kisi-kisi yang semua Allah berikan kepada kita, ya.
agar kita memahami apa yang akan terjadi di alam akhirat kelak ini. Supaya kita bertahan sekuat tenaga ya untuk tidak mengikuti iblis laknatullah dengan segala tipu dayanya. Nah, kemudian ayat 19-nya ini seperti cerita ya. Surat ini seperti surat ayat-ayat yang menceritakan kepada kita bahwa Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu memberitahu kita ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi kelak di akhirat ataupun di dunia sekalipun. Allah berfirman, wahai Adam. Nah, ini baru bagaimana nih iblis menggoda ya. Wahai Adam, ya, Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihi salam, tinggallah engkau bersama istrimu Hawa di dalam surga dan makanlah apa saja yang kalian sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Ya. Apabila didekati, kamu berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Bayangkan Nabi Adam sekali bernabi, ya segala sesuatu memang takdir Allah ya. Allah sudah punya skenario. Tapi ini asbabnya ya, sebab-sebabnya. Ya, diuji oleh Allah semua boleh kecuali satu pohon. Bayangkan tuh. Ini ujian. Dan kita di dunia ini pun banyak sekali ujian. Yang diharamkan Allah di dunia ini sedikit. Yang dihalalkan tuh jauh-jauh dan jauh lebih banyak. Tetapi yang sedikit inilah yang selalu kita tergoda di dalamnya. Ini seperti Nabi Adam alaihissalam. Seluruhnya boleh kata Allah, kecuali satu aja. Jangan. Ini ujian. Nah, gitu ya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Nah, ini mulai bagaimana setan merealisasikan janjinya untuk menyeru kepada manusia, termasuk yang pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam ya, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Ya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Nah, ini coba bayangkan. Masa Nabi Adam tidak yakin bahwa Allah itu ya maha tepat janjinya ya. Tapi demikianlah syaitan. Ini untuk menggambarkan betapa ya setan itu sampai ke tingkat nabi saja mampu gitu ya untuk menggoda. Jangan lagi kita. Maka jangan sok-sokan seolah-olah kita mampu menghadapi setan dengan segala tipu dayanya ya, dengan segala tipu dayanya. Nah, lalu ayat ke-21 ya. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya. Nah, coba bayangkan nih, setan tuh mau menasehati. Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Coba. Allahu Akbar. Ya. Nabi Adam tentu menolak ya pertama dan sebagainya. Kemudian setan ini tidak menyerah dan mengatakan, aku ini penasehatmu. Kamu jangan ragu kepada nasihat-nasihatku itu. Ya, kalau kamu nggak makan ini, kamu akan terusir. Tapi kalau kamu makan buah ini atau pohon ini, maka kamu akan kekal gitu di surga ini. Padahal yang dikatakan adalah sebaliknya. Nah, lalu dia untuk meyakinkan itu, aku ini penasehatmu. Luar biasa ya, Al-Quran menggambarkan ini dengan jelas sekali ya. Kemudian apalagi yang terjadi? Dia setan lalu membujuk mereka dengan tipu dayanya. Ya. Ketika mereka mencicipi, ya akhirnya tergoda dan mencicipi buah itu, maka tampaklah oleh mereka semua auratnya. Jadi bertanggalan itu pakaian Nabi Adam dan Hawa. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru, bukankah aku telah melarang kalian untuk mendekati pohon ini? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Aduh, mubin. Setan itu musuh ya. Seharusnya kita tahu kalau udah disebut musuh kita harus berjaga-jaga. Namanya musuh ya, pasti akan membawa kita ke tempat yang berseberangan dengan keyakinan kita. Berbeda dengan kawan ya. Tapi kalau musuh jelas dia akan ya menjerumuskan kita. Allah sudah mengatakan bahwa setan itu musuh yang nyata bagi kita. Tapi kita lebih senang menjadi teman dekatnya setan. Bahkan setan itu kan ada dua kan, minal jinnati wan nas. Jangan-jangan kita sudah berubah juga jadi setan. Waliyadzubillah.
Karena setan bisa berasal dari bangsa jin dan juga bisa berasal dari manusia. Gitu. Kemudian katakanlah, ya, keduanya berkata, ya, lalu ini tobatnya Nabi Adam, ya, alaihissalam, yang kita hafal, insya Allah doanya, ya, Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu doa. Itu taubatnya Nabi Adam alaihissalam, ya. Keduanya berkata, ya, Nabi Adam dan Hawa, ya Allah Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Lalu Allah berfirman, ketetapan Allah telah jatuh, ya, turunlah kalian, ya, kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Allah sudah mengatakan, ya, cikal bakal manusia yang namanya Adam dan Hawa ini sudah diberitahukan bahwa kamu turun ke bumi dan diantaranya nanti antara keturunan kalian itu akan satu sama lain saling bermusuhan. Jadi sudah merupakan takdir, ya, yang Allah ini kan, ya. Kemudian bermusuhan dan bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Ada mati. Ya. Berbeda kalau sudah sampai di surga dan neraka, nanti kematian sudah tidak ada lagi. Tetapi kita diturunkan, ya, bapak dan ibu kita, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, maka berlakulah sunatullah bumi, di mana semua itu tidak ada yang kekal. Semuanya akan fana. Tidak ada yang bapak, ya. Jadi akan mati semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini semua skenario Allah tentu, tapi kita sedang mempelajari bagaimana, ya, tipu daya iblis ini yang telah disampaikan pada saat iblis diberi kesempatan berkhutbah di akhirat kelak, ya, untuk mempertanggungjawabkan kepada para pengikutnya. Nah, ini yang kita diberikan kisi-kisi Allah. Kemudian yang ke-25, ya, Allah berfirman, di sanalah kamu hidup di bumi ini, di sanalah kamu mati, dan dari sana pula lah kamu akan dibangkitkan. Jadi itu cerita, ya, cerita bagaimana, ya, kemudian, ya, Allah menceritakan tentang, ya, asal muasal, ya, manusia ini, ya, kemudian bagaimana syaitan yang terus, ya, dengan tekadnya dan dia sudah minta kepada Allah dispensasi sampai yaumil kiamat untuk menggoda dan menggoda sampai sebanyak-banyak pengikutnya. Dan inilah yang tadi dikhotbahkan, ya, oleh iblis laknatullah di hadapan para pengikutnya di yaumil qiyamah, di akhirat kelak. Nah, ditutup dengan ayat ke-26, ya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian yang terbaik, yang pakaian terbaik adalah pakaian takwa. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Nah, gitu. Jadi jangan dilupakan nih kisi-kisi yang Allah berikan kepada kita itu, yaitu jangan mengikuti jalan-jalan syaitan, ya. Dan Allah menyatakan ini dalam banyak ayat, gitu, ya. Termasuk diantaranya surat 6 ayat 153. Ya, surat 6 ayat 153. Saya bacakan saja artinya, ya. Tadi kan urutan cerita, ya. Sekarang perintah dari Allah. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Wa anna hadza siratul mustaqim fattabi'u, kata Allah itu. Inilah jalanku yang lurus, ya. Ikutilah jalanku ini, gitu. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan syaitan yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Larangan, perintah dari Allah. Sudah cukup. Agama Allah ini agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, surat Al-Maidah ayat 3. Allah sudah mengatakan, ini nikmat yang aku berikan sebesar-besarnya nikmat adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dan berjalanlah kalian di jalan ini, kalian akan selamat fid dunya wal akhirah. Jangan kalian ikuti jalan-jalan syaitan, karena itu akan membawa kalian kepada kerugian. Dan Allah mengatakan, aku telah memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Kemudian banyak lagi ayat-ayat yang lain, ya, yang Allah telah sampaikan di dalam
Al-Quran ya maupun di hadis ya. Tadi surat An-Nur 21 ya, surat Al-An'am 153. Kemudian ada lagi surat 20 ya, surat 20 ini surat Thaha ayat 123. Janji Allah bagi siapa yang mengikuti ya apa-apa yang telah ditetapkan Allah, maka dia tidak akan celaka, tidak akan pernah celaka. Ya. Ayat 123 ya. Saya bacakan sekali lagi artinya saja. Allah berfirman, ya, ini masih kaitannya dengan Nabi Adam alaihissalam. Turunlah kalian berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ya, pengulangan dari apa yang tadi disampaikan ya di surat 7 ya, surat Al-A'raf ayat ke-20 sekian tadi. Kemudian Allah mengatakan, jika datang kepadamu petunjuk dariku, yaitu yang melalui Nabi SAW, ya karena kita umatnya Nabi SAW. Kalau umat-umat yang lain tentu mengikuti nabi-nabi yang telah diutus Allah untuk umat tertentu. Tapi kita umat akhir zaman untuk semua, rahmatan lil alamin. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah. Nah ini Allah berjanji kepada kita, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka selama-lamanya. Nah, jadi kalau kita tidak ingin kita sesat, ya, tersesatkan oleh syaitan, laknatullah, ya, dan kita tidak ingin celaka, ya, celaka akibat perbuatan dosa, ya, dan maksiat kita, ya, maka kita wajib mengikuti petunjuk Allah. Ya, jika kalian mengikuti petunjukku, kata Allah, tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, sebaliknya ayat 124-nya ya, terusannya dari ayat tadi 123 surat Thaha, barang siapa berpaling dari peringatanku ya. Kalau tadi kan perintah mengikuti petunjukku, ini barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta ya. Jadi siapapun yang kita lihat meskipun kelihatan kasat mata dia kaya raya, pangkat, kedudukan tinggi, tapi dia berpaling dari jalan Allah, yakinilah sesungguhnya dia berada dalam kehidupan yang sempit. Ya, kehidupan yang sempit itu apa? Hidupnya tidak bahagia, hidupnya gelisah, hidupnya merasa selalu berkekurangan, hidupnya berantakan. Ya, bahkan tidak jarang di penghujung daripada karirnya dia masuk penjara, kemudian bahkan ada yang bunuh diri, ya keluarganya berantakan dan sebagainya dan sebagainya. Ini salah satu ya pengejawantahan dari apa yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit. Meskipun kasat mata kita lihat luar biasa ya, orang ini berlimpah ruah ya, hartanya, kedudukannya, anak buahnya banyak, dihormati di mana-mana. Tapi yang paling memahami tentang apa yang menjadi ciptaannya adalah Allah. Dan Allah yang mengatakan, kalau dia meskipun seperti itu kedudukannya dan sebagainya itu, kalau hatinya tidak mengikuti petunjuk Allah atau berpaling dari petunjuk Allah, maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ihwatillah, ya, yang dirahmati Allah, ya, maka segala sesuatu sudah Allah berikan. Segala sesuatu telah Allah sampaikan. Segala sesuatu Nabi SAW telah jelaskan. Ya. Sampai syaitan ya, berkhutbah di hadapan para pengikutnya yang mengatakan, kalian ini termasuk orang-orang yang naif, bodoh mengikuti apa yang menjadi seruanku. Karena janji Allah itu benar. Aku yang menyimpangkannya. Dan aku pun tidak mampu menolong diriku sendiri. Jangankan engkau minta tolong kepadaku. Untuk menolong diriku sendiri, aku tidak mampu. Maka jangan engkau sesali. Jangan engkau cerca aku. Cercalah dirimu sendiri. Selisihilah. Ya, sesalilah dirimu itu sendiri. Mengapa mengikuti aku? Ini kan semua sudah Allah berikan di depan ya. Selama kita masih hidup, masih mempunyai nafas di dunia ini, Allah sudah berikan itu. Ya, kisi-kisinya ya. Bahwa kemudian kita menyalahinya dan kita tidak tidak menyadarinya bahwa itu akan pasti terjadi. Ya, kembali apa yang dikatakan dan dikhotbahkan oleh syaitan laknatullah itu, ya jangan mencerca syaitan. Jangan menyalah-nyalahkan syaitan karena semuanya itu adalah kesalahan kita sendiri. In ahsantum ahsantum ya anfusikum. Kalau kalian berbuat baik,
maka sesungguhnya kebaikan itu kembali kepada dirimu. Demikian juga jika kalian berbuat sesuatu yang kemaksiatan, kejelekan, kejahatan, maka kalian juga yang akan menuainya. Kalian juga akan mendapatkan balasannya. Allah Maha Adil. Ya, maka saya berpesan kepada diri saya dan juga keluarga saya untuk teruslah berusaha ya untuk menjadikan pakaian takwa itu pakaian terbaik kita. Takwa adalah secara sederhana didefinisikan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Sekemampuan kita tentu. Allah pun maha adil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tetapi kemampuan yang dimaksud tentu merupakan hasil usaha yang maksimal. Jangan kita lalu ya seolah-olah sudah maksimal ya, kemudian nah kan Allah tidak akan membebani. Ya, iya, tetapi tentunya kalau kita sudah berbuat maksimal. Dan maksimal itu butuh ilmu, ya. Butuh ilmu. Jangan-jangan kita maksimal tetapi tidak diterima oleh Allah karena memang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Dan untuk mengetahui sesuai dan tidak itu butuh ilmu sekali lagi. Ya, maka al ilmu qoblal qaul wal amal. Maka ilmu itu menjadi landasan dasar sebelum kita berucap, berkata-kata, apalagi bertindak, berbuat sesuatu. Dasarilah segalanya dengan ilmu, karena ilmu ini an-nur, cahaya. Dan dengan ilmu ini, insya Allah akan mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Ya. Jadi sekali lagi saya berharap dan berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian ya sebagaimana yang sering kita ucapkan ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah berikanlah kami semua ini ilmu. Ya bukan minta duit dulu sama Allah tuh. Bukan minta rezeki dalam bentuk materi dulu tuh. Tapi minta ilmu. Nabi sendiri diajarkan Allah, Rabbi zidni ilman. Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudahlah beliau itu adalah satu-satunya atau makhluk yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini dengan ketakwaan yang paling tinggi, ya kecerdasan yang luar biasa, masih disuruh berdoa oleh Allah. Katakanlah Nabi, Robbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah ilmu, ya bukan minta harta, ya. Jadi yang pertama Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu tidak sekedar ilmu, tetapi ilmu yang bermanfaat. Baru warizqan thayyiban. Kenapa ilmu dulu? Karena dengan ilmu kita tahu mana rezeki yang haram, mana rezeki yang halal, mana rezeki yang subhat, mana yang tipu daya syaitan. Itu kita hanya bisa tahu dengan ilmu. Baru setelah itu kita minta perbuatan kita pun diterima Allah. Itu pun butuh ilmu. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Amal ibadah yang diterima itu adalah yang ikhlas karena Allah semata-mata. Ya, yang saya sering definisikan secara mudah dicerna, yaitu ikhlas itu kalau kita berbuat sesuatu ya bukan karena ingin dipuji, atau katakan ya kalau dipuji tidak terbang, artinya kita tidak lalu menjadi sombong, ria, dan ujub gitu. Dan kalau dicerca, dicela, karena kita mempertahankan ya iman kita tidak tumbang. Jadi ya dipuji tidak terbang, dicela, dicerca tidak tumbang. Karena kita apa? Mengerjakannya itu hanya karena Allah. Ikhlas semata karena Allah. Dan yang kedua, ya untuk masalah agama khususnya harus sesuai dengan contoh dan perintah dari Nabi. Karena kalau tidak nanti akan terkena dengan hadis Nabi. Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu hadis riwayat Muslim sahih. Ya, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu barang siapa yang mengerjakan amal ibadah dalam urusan agama khususnya yang tidak ada contoh dan perintah dariku, sesungguhnya amalan itu tertolak. Padahal kita tadi doanya apa minta? Wa amalan mutaqabbalan. Barakallahu fikum. Barangkali saya tutup dengan doa yang tadi ya.
tentang apa yang kita harapkan, ya mohon diberikan ilmu, karena dengan ilmu kita beranjak minat dzulumati ilan nur, dari kegelapan ya kesesatan ya ke arah yang cahaya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang salah ya, yang keliru datangnya semata-mata dari keterbatasan ilmu saya, dan tentunya saya bertaubat dan beristighfar untuk itu. Dan kepada teman-teman juga saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dari dalam penyampaian ya atas kajian kita pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Samsul untuk memimpin soal jawab. Masih sekitar 10 menit, saya persilakan. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar bagaimana nanti iblis itu berkhutbah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak tertipu oleh tipuan iblis di dunia ini dan bala tentaranya, sehingga selamatlah nanti kita di akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan di-unmute saja. Boleh langsung bertanya, baik sesuai dengan materi hari ini maupun di luar materi ini, monggo di-unmute saja, atau boleh juga melalui kolom chat. Sekali lagi, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang akan bertanya, jangan malu-malu, langsung di-unmute saja. Ini bahasan yang cukup menarik. Silakan Bu Sri. Bu Sri udah unmute ini, silakan disampaikan pertanyaannya. Belum ada suaranya? Silakan ya. Ya, ini ada di kolom chat juga ada. Oke, baik. Ada Kalau Bu. belum ada suaranya, udah ada suaranya Bu Sri? Belum ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Ada pertanyaan dari Roman Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam Salim. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, apakah kita boleh sekedar percaya akan jin yang berbicara melalui perantara manusia karena kehendak petunjuk dari Allah akan kejahatan orang lain itu dan benar adanya? Terima kasih. Iya, barakallahu fiik ya kepada yang bertanya. Semoga Allah memberkahi antum dan juga keluarga antum dan kita sekalian. Jin, ada surat jin ya, surat ke-70 berapa ini? Ya, sebentar, surat ke-72 ya, bahwa Allah mengatakan bahwa ada jin itu, ya tadi termasuk iblis itu adalah dari golongan jin. Ya, surat An-Nas juga mengatakan minal jinnati wan nas, memang ada makhluk yang namanya jin itu ada dan hidup bersama-sama kita, cuman alamnya berbeda saja. Ya, jin diceritakan dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia, hanya sesekali bagi orang-orang yang diberikan kemampuan untuk itu. Ya, maka bisa saja berinteraksi suatu ketika, termasuk seperti tadi ada orang yang kemasukan, ya, maka kita diberikan suatu syariat yaitu ruqyah. Ya, kalau kita ada orang yang kemasukan, ya, maka kita ruqyah. Ya, jadi bisa orang itu dimasuki jin ya, apalagi jin yang katakanlah yang jahat ya, yang membawa kita untuk bermaksiat kepada Allah, ya maka kita meruqyah, dan kita tidak boleh minta pertolongan kepada jin karena jin itu adalah makhluk di bawah kita derajatnya. Ya, bahwa kita adalah makhluk yang sempurna. Ya, jadi kita jangan minta pertolongan pada jin, mintalah pertolongan hanya dan hanya ya karena stain, yaitu minta kepada Allah saja. Ya, wallahu alam. Itu saja. Ya, silakan yang lain. Baik, silakan untuk berikutnya. Mudah-mudahan sudah terjawab tadi. Kalau masih ingin dipertanyakan, silakan saja. Baik, teman-teman yang lain, Bapak-Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan saja langsung di-unmute. Bu Sri, suaranya belum ada ini. Kayaknya headsetnya bermasalah mungkin. Atau dicabut dulu headsetnya atau dicopot, dimasukin lagi. Silakan ya teman-teman sekalian. Bagi Yang yang lain boleh. mau menambahkan atau ya memberikan pengayaan ya. Semoga bermanfaat karena kajian ini memang two way traffic ya. Jadi kita saling mengingatkan lah ya. Silakan yang ingin bertanya. Silakan. Bu Sri udah unmute, cuman suaranya nggak masuk ini. Atau bisa melalui chat kalau memang Nah, sulit boleh untuk. melalui chat juga kalau suaranya nggak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi kami persilakan yang ingin bertanya tentang, oh ini ada kolom chat sudah masuk. Jazakallah khair
Kasiron, terima kasih, Barakallah, sehat, dan untuk Pak Haji Salim dan tim Sentana, amin. Baik, yang lain Waiyakum. silakan Silakan. untuk pertanyaan berikutnya, boleh langsung saja di unmute, boleh juga melalui kolom chat. Jangan malu-malu. Silakan, mungkin Pak Samsul biasanya ada aja juga tuh pertanyaan. Saya mengutamakan teman-teman dulu, Pak. Nanti kalau enggak baru saya bertanya. Silakan ya. Sebetulnya topik ini sangat menggelitik Sangat kita. menarik sekali, Pak. Sangat menarik. Jadi Iya. karena Jadi banyak kita tipuan di dunia ini, kan banyak tipuan yang sangat nyata, cuman kadang-kadang kan kita kurang sadar itu tipuan atau enggak. Nantilah pada saat setan iblis berkhutbah baru kita tahu, ya kan. baru kita menyesali dan Baru penyesalannya tidak ada menyesali. gunanya, itu Nah, masalahnya. Dan masalahnya tidak dua, Pak Ustadz. Jadi dua. Pertama sesalan, kedua kita diledek sama dia, kan. diledek sama dia. Iya, itu masalahnya. Iya, bodoh lu, Habislah kena kira-kira kita. gitulah. Kenapa mau ikut? Nah, Sekarang itu. salah sendiri. Gue kan cuma ngajak doang, kenapa lu mau ikut, udah jelas gue salah, kan, ya Ya kan. gitu. Jadi kisi-kisi ini Allah udah kasih secara gamblang Betul. bahwa Jelas. itu akan terjadi gitu. Itu akan terjadi. Maka kalau kita masih juga berarti memang naif kita. Memang kita yang memang sudah keterlaluan lah kasarnya gitu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang akan bertanya. Mungkin kalau nggak ada, saya coba pertanyaan satu, Pak Ustadz, karena ini banyak di masyarakat yang populer nih, cuman mungkin malu ya dipertanya, karena kan banyak orang yang mengatasnamakan karomah, bahwa sehingga orang itu bisa berkomunikasi dengan jin seperti yang disampaikan tadi, sehingga dianggaplah apa nasihat-nasihat jin itu ya mungkin sebagian satu dua ada yang kebaikan, tapi kan sebetulnya kalau kita lihat secara detail, bahwa kan sebetulnya itu kan dia mengajak kita kepada kesesatan itu. Nah, bagaimana cara mengantisipasi kita nih, Pak? Mana yang kira-kira penyampaian-penyampaian jin yang harus kita sikapin tuh, walaupun tadi Bapak udah sampaikan bahwa kita harus menghindari dari sebuah jin itu, tentunya biasanya kan di dukun itu biasanya yang seperti itu. Begitu Pak Ustadz Salim. Iya, iya, barakallahu fiik untuk Pak Samsul ya. Keberkahan untuk antum dan keluarga dan juga kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Iya, memang seperti tadi saya jelaskan, jin itu makhluk yang bersama-sama kita hidup di alam yang sama, di bumi ini, tetapi dia dengan alam yang berbeda. Bahwa jin itu bisa sekali-kali mencuri kabar-kabar dari langit, memang diceritakan oleh Nabi SAW bahwa sesekali dia bisa mencuri kabar dari langit, dan dari 100 mungkin hanya satu yang benar, 99 selebihnya adalah dusta atas nama yang dia sampaikan, atas nama kebenaran yang menurut dia. Maka sesekali ada memang yang benar, tetapi lebih banyak dan jauh lebih banyak yang dusta. Ya, sehingga ya kalau kebetulan dapat kabar yang benar, maka bisa jadi seolah-olah iya benar nih, bapak ini, ibu ini, ya, paranormal itu, para tidak normal ini, orang pinter ini, orang tidak pinter itu, semuanya ya dianggap mempunyai kekuatan yang ya ini yang dikhawatirkan, seolah-olah punya kekuatan lain yang menandingi kekuatan Allah. Nah, jatuhlah kita kepada kesyirikan ini. Berbahaya gitu. Maka yakinilah saja bahwasanya Allah Maha Kuat, Allah Maha segalanya, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, dan ia karena nasta'in. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah dan hanya kepada Allah saja. Ya, bahkan kita bagaimana cara kita ini, ya Allah ajarkan dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, jadi Allah telah memberikan segala sesuatunya ya untuk mengetahui tentang tipu dayanya, lalu bagaimana kita berlindung dari mereka itu. Ya, karena tidak mungkin kita pasti akan terkena, karena kita ya memang tadi sudah merupakan sumpahnya iblis dengan pasukannya untuk menggoda kita sampai kapanpun. Dan semakin tinggi ya kedudukan seseorang, keimanan seseorang, pangkat setan yang mengganggunya juga akan semakin tinggi gitu. Kalau yang udah sama-sama setan ya sudah Perlu digoda lagi. tidak perlu diganggu, dia udah jadi bagian dari setan. Baik Silakan, Pak ada yang Bapak. mau tanya? Ya, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya cuma mengisi waktu saja untuk menunggu teman-teman yang ingin bertanya. Silakan bertanya, jangan malu-malu. Ini masalah yang
luar biasa ini di masyarakat, cuman banyak yang malu menyampaikan. Silakan Atau Bapak-Bapak. barangkali ada yang sudah lewat kajian kita yang masih perlu ditanyakan, ya silakan. Selama saya bisa, insya Allah saya akan jelaskan. Kalau tidak, ya saya akan tanya kepada yang lebih mampu ya. Silakan mungkin teman-teman sekalian Masih ada untuk waktu untuk bertanya? memanfaatkan ya. Masih ada mungkin 5 menit lagi atau sedikit waktu lagi ya untuk memanfaatkan, karena kita sepekan sekali dan hanya 1 jam ya kita ketemu. Semoga yang sedikit pun ini bermanfaat dan kita dapat amalkan, terutama bagi diri saya sendiri ya, insya Allah Ta'ala. Silakan teman-teman Masih ada sekalian. kesempatan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ingin bertanya? Kelihatannya tidak ada atau Ya, bagaimana Pak sepertinya Samsul? begitu. Sepertinya masih malu-malu mungkin. Silakan Pak Ustadz Salim untuk closing statement di sore Ya, hari. baik. Teman-teman sekalian, bagi yang mungkin ketinggalan ataupun belum sempat mengikuti kajian-kajian kita yang lainnya, mungkin Pak Samsul bisa sampaikan atau tampilkan di mana bisa diakses ya, supaya barangkali banyak judul-judul kita yang insya Allah juga cukup bermanfaat ya untuk diikuti, terutama bagi yang baru-baru. Saya lihat ada beberapa teman-teman yang baru Pak Samsul bergabung, mungkin diberikan arahan untuk bisa mengikuti di YouTube yang dengan alamat mana gitu. Ya, jadi kodarullah saya pakai handphone ini, jadi nggak bisa Oh, share oke. screen, tapi nggak apa-apa. Ini sekedar informasi bahwa di YouTube kami itu YouTube-nya namanya Sentana Group, jadi atau Sentana Mengaji. Tinggal di searching aja di searchingnya YouTube, itu akan muncul nanti Oke. tampilan-tampilannya Pak Ustadz Salim. Dan kalau di Bitly itu kita bisa ketik Sentana Mengaji, S-nya huruf besar, M-nya huruf besar, bit.ly garis miring Sentana Mengaji, S-nya besar, M-nya besar, itu juga langsung muncul, nggak perlu searching. Mungkin demikian Pak Ustadz. Baik. Ya, kalau memang agak susah, lihatlah di undangan itu ada tuh, di paling bawah ada tuh. Ya, nanti kalau mau melihat, mau mengikuti, bisa masuk ke YouTube itu. Ya, sekedar hanya untuk mengingatkan, karena siapa tahu ada hal-hal yang bermanfaat ya yang terlewatkan, dan tentu kita hanya berharap kepada Allah agar mendapatkan keberkahan dengan kajian ini, karena janji Allah ada 4 tuh bagi siapapun yang mengikuti majelis ilmu. Itu yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala melalui hadis yang dibacakan oleh Nabi SAW, pertama kita akan diberikan sakinah. Sakinah itu rasa tenang dalam hati. Ini kita penting mendapatkan sakinah. Yang kedua, nama kita disebut oleh Allah di hadapan penduduk langit. Allahu Akbar. Kalau kita sudah disebut-sebut, kita disebut oleh presiden aja, Samsul, oleh presiden kita bangga itu ya. Ini yang menyebut penciptanya presiden. Dan kita disebut-sebut di hadapan para malaikat, penduduk langit itu malaikat. Ya, jadi barang siapa yang menuntut ilmu dalam sebuah majelis ilmu, itu akan disebut-sebut namanya oleh Allah di hadapan ya para penduduk langit. Jadi yang pertama mendapatkan sakinah. Yang kedua ya, kita disebut-sebut nama kita di hadapan penduduk langit. Yang ketiga, didoakan oleh para malaikat. Ya, didoakan oleh para malaikat untuk diampuni dosa kita ya, dan diberikan keberkahan, diberikan rahmat. Dan yang keempat, diampuni dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Jadi jangan sia-siakan majelis ilmu di mana saja, tetapi yang merujuk kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Barangkali itu saja yang ingin saya ingatkan untuk diri pribadi dan keluarga saya, dan juga kepada kawan-kawan sekalian, ya sahabat-sahabat Sentana Mengaji yang saya cintai karena Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya Allah pekan depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, izin live ya.